Pil Kita. Badan capek, pegel linu. Minum Pil Kita. Pil Kita ada sirupnya plus madu. Bantu lancarkan sirkulasi darah, bikin otot kita healing. Pil Kita, pegel linu off, gak ada capeknya. Didukung oleh Misi perjalanan jalan dan jajanku di Thailand masih berlanjut. Kali ini kami akan menjelajahi Chiang Mai, kota terbesar di Thailand bagian utara yang terkenal dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan beragam destinasi menarik. Mulai dari mencoba pilihan akomodasi dengan karakter yang berbeda, menaklukkan Wat Prat Tat Doi Suthep, hingga menjelajahi pasar akhir pekan yang menjadi favorit wisatawan. Inilah petualangan jalan dan jajanku di Chiang Mai. Selamat pagi. Hari ini kita akan berpindah hotel lagi di Chiang Mai. Kita punya beberapa misi sih. Aku tuh mau review sebenarnya kayak penginapan-penginapan normal. Kalau kita keliling Thailand tuh gimana rasanya, dan budget hotel tuh gimana rasanya. So far kita menginap selama kurang lebih 3 malam di hostel seharga 135.000. Weh. Kamar tidurnya bunk bed ya, berdua bisa ranjang. Selama 3 malam di Chiang Mai, kami menginap di sebuah hostel dengan tarif sekitar Rp135.000 per malam. Meski menawarkan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, hostel ini juga memiliki beberapa keterbatasan, mulai dari toilet dan tempat sampah bersama hingga dinding kamar yang cukup tipis. Namun, bagi wisatawan dengan anggaran terbatas, penginapan seperti ini tetap bisa menjadi pilihan yang menarik. Kini, saatnya kami berpindah ke akomodasi berikutnya. Oke, sekarang kita berpindah hotel lagi. Kali ini, berhubung kita sudah rental mobil, mau nak mau aku harus cari hotel yang punya parkiran cukup luas. Yes. So, akan agak jauh dari pusat kota. Jadi kita bakal compare, kau pilih hotel dekat kota, strategis tapi sempit, atau yang jauh dari kota tapi luas. Let's go. Berbeda dengan hostel sebelumnya, menawarkan kamar yang lebih luas dengan fasilitas yang lebih lengkap. Pilihan seperti ini cocok bagi wisatawan yang membawa kendaraan. Dengan harga Rp250.000, kamarnya terbilang sangat luas. Begitu pula kamar mandi yang sangat nyaman dibandingkan penginapan sebelumnya. Kini, saatnya kami memulai petualangan menjelajahi Chiang Mai. Perjalanan menuju ke Doi Suthep ini ya, dia tuh cukup jauh dari kota. Kita tuh masuk ke area hutan ini, bukit pegunungan. Kiri kanan tuh udah nggak ada pemukiman nih. Hutan. Cuman jalannya lebar pakai banget. Ini bisa aku compare sekitar mungkin 3,5 ruas lah, jalur yang normal nih. Jadi walaupun dia cukup nikungnya agak gila ya, bawa mobil masih nyaman karena dia tuh punya spare yang cukup luas buat nikung. Dan aku rasa sih kalau pakai mobil kecil pun masih bisa sih, karena dia punya tanjakan tuh, dia tuh potongnya bagus, dia tuh enggak langsung curam banget. Dan aku kagetnya adalah Chiang Mai, dia tuh ini area yang udah dikit pemukiman, jalannya tuh dia buat bagus banget loh. Ini jaraknya dari pusat kota tuh sekitar 30-40 menit. Dan kalau tengok jalannya, bagus betul. Sangat rawat sih. Destinasi pertama yang akan kami tuju berada di atas pegunungan dan menjadi salah satu ikon paling terkenal di kota ini. Aku tuh kira kan, sepanjang perjalanan ke arah gunung itu, macam puncak Bogor itu kan, daerah wisata yang rame, mau nyari makan tepi jalan kan lucu kan, nyari makan di tepi gunung seru. Nggak ada pemukiman dong, gila nggak loh? Warung apapun nggak ada.
Jadi saran aku, Koko mau cek makan di bagian bawah di kotanya. Perjalanan dari kota sampai ke Doi Suthep ya, hutan semua. Nggak ada pemukiman, nggak ada warung. Aku kelaparan, matilah. Dah makan dari pagi. Nggak tahu mampu, dah aku nanjak nih. Setelah perjalanan penuh tikungan yang membuat perut terasa mabuk, kami akhirnya tiba di area parkir. Udaranya terasa lebih sejuk dibandingkan pusat kota Chiang Mai. Untuk mengisi tenaga sebelum mendaki, kami memutuskan untuk makan siang di warung sekitar parkiran. Perjalanan di Doi Suthep akan terus berlanjut dengan menanjak dan menaklukkan lebih dari 300 anak tangga. Apakah perjuangan itu akan terbayar dengan pemandangan yang menakjubkan? Ikuti terus ya petualangan kami di Jalan dan Jajanku. Petualangan kami di Chiang Mai baru saja dimulai. Destinasi pertama yang akan kami tuju adalah Wat Phra That Doi Suthep, salah satu kuil paling ikonik di Chiang Mai yang berdiri di atas pegunungan. Untuk mencapainya, kami harus menempuh perjalanan menanjak sebelum melanjutkan pendakian menuju puncak. Akhirnya kita tiba juga di parkirannya. Lumayan jauh dari spot utama, cuma ini parkiran ada. BTW, secara suhu udaranya still lebih sejuk dibanding Chiang Mai walaupun nggak dingin banget. Cek makan lo. Untungnya di sini ada jual makanan. Aku mau mati dah. Aku naik di Wat Phra That Doi Suthep 300 anak tangga. Kayaknya aku pingsan di tengah kalau aku tak makan. By the way, kayaknya lumayan cukup menggoda dan harganya masih masuk akal. Rata-rata 50 baht, 60 baht. Oke lah. Aku mau beli ayam. By the way ya, aku selalu suka sama ayam Thailand. Karena itu wangi banget sama gurih. Wah, itu nggak ada bumbu lah. Tapi gurih banget. 30 baht. Biết ngồi là spicy. Spicy. Rồi. How much? Khách how much? Ini 30 baht. 好吧。 ขอบคุณครับ Kami memilih nasi goreng untuk makan siang kali ini. Menu sederhana ini menjadi bekal kami sebelum menaklukkan lebih dari 300 anak tangga menuju Wat Phra That Doi Suthep. Energi jelas menjadi hal yang penting karena seluruh perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki. Sudah kenyang? Langsung nanjak, Cok. Ya, ini dari parkiran buat ke arah si Wat Phra-nya itu aja harus nanjak kayak gini loh. Baru makan kenyang langsung nanjak langsung tiba-tiba ngos-ngosan. BTW kalau mau souvenir aman ya, sepanjang jalan tuh banyak jual souvenir dan harganya cuma manusiawi. Murah weh, 100 baht. Ya, tas-tas gitu 100 baht. Ya. Oke lah. Salah satu ikon Doi Suthep adalah tangga naga yang menghubungkan area bawah dengan kuil di puncak. Memasuki kawasan ini ada aturan khusus untuk busana yang harus dipatuhi pengunjung. Tidak memakai celana pendek, baju terbuka dan tanpa lengan. Karena selain tempat wisata, kawasan ini juga merupakan tempat ibadah. Semakin tinggi kami mendaki, langkah pun terasa semakin berat. Meski begitu, suasana yang teduh dengan pemandangan di sepanjang tangga dengan detail ornamen tangga naga yang sangat unik dan menarik membuat perjalanan ini tetap menyenangkan. Jadi kau punya kaki tuh harus kau engkol ke atas lebih tinggi dikit. Cantik sih, tapi aku tak sempat menikmati pemandangannya, Bel. Soalnya kita perhatikan langkah kaki daripada kita nanti jatuh. Baru setengah perjalanan tenaga kami sudah mulai terkuras.
Langkah demi langkah terasa semakin berat. Ditambah tangga yang seakan tak kunjung berakhir. Meski begitu, melihat banyak pengunjung lain yang terus berjuang menuju puncak, membuat kami tetap semangat untuk melanjutkan pendakian. Namun sebelum melangkah lebih jauh, saatnya kami berhenti sejenak untuk mengembalikan tenaga. Beb, katanya 300 sanata enggak? Tapi kok kayak mendaki gunung ya? Aku pun tidak paham kenapa tak sampai-sampai. Tak bisa, aku mau rehat loh. Tak mampu aku. Aduh. Untungnya ada tempat buat rehat bentar di tangga-tangga ini. Nyeri. Bentar, aku keluarin senjata andalan kita dulu. Tada! Pil kita herbal. Ini bantu ngeredain pegal linu, nyeri otot dan capek-capek. Aku mau yang sirup jangan lebih gampang diminum. Nih. Oke, sekarang lanjut. Yang galak tadi makan ya. Akhirnya 300 anak tangga terlewati juga. Pegelnya lewat juga. Pil kita herbal. Pegalin om gak ada capeknya. Setelah melalui perjalanan yang menguras tenaga, berkat pil kita herbal, tenaga kami akhirnya terisi. Dan kami pun tiba di puncak Wat Phra That Doi Suthep. Saat kami tiba, suasana kuil terasa semakin ramai dengan adanya pertunjukan musik yang menambah semarak kunjungan hari itu. Tiket masuk untuk wisatawan mancanegara adalah 30 baht atau setara dengan Rp16.395. Kuil ini menjadi salah satu tempat paling dihormati di Chiang Mai dan juga salah satu destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan karena memiliki stupa berlapis emas yang menjadi daya tarik utamanya. Dari kawasan kuil, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Chiang Mai dari ketinggian. Setelah menikmati keindahan Doi Suthep, petualangan kami di Chiang Mai masih terus berlanjut. Usai menuruni ratusan anak tangga tadi, kami akan mengunjungi sebuah kuil bersejarah yang menyimpan nuansa Lana yang masih terjaga hingga saat ini. Kita udah kembali ke jalan utama dan kita bakal melanjutkan ke destinasi berikutnya. Petualangan kami di Chiang Mai masih berlanjut. Setelah menikmati keindahan Wat Phra That Doi Suthep, kali ini kami akan mengunjungi salah satu kuil tertua di Chiang Mai yang masih mempertahankan nuansa arsitektur kerajaan Lana. Petualangan kami di Chiang Mai masih berlanjut. Setelah menikmati keindahan Wat Phra That Doi Suthep, kali ini kami akan mengunjungi salah satu kuil tertua di Chiang Mai yang masih mempertahankan nuansa arsitektur kerajaan Lana. Ngomongin Chiang Mai yang pendudukan Wat dan Wat, memang ada Wat yang warna silver menyala, ada Wat yang warnanya golden menyala. Namun
Namun, kalau kau lihat sekarang, kita ada di Wat yang jauh lebih klasik, terbuat dari bata merah dan juga kayu jati yang lebih tradisional dan juga klasik. Dan selamat datang di Lok Moli. Di jantung kota Chiang Mai berdiri salah satu kuil bersejarah yang masih mempertahankan nuansa kerajaan Lana, yaitu Wat Lok Moli. Kuil ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-14 dan pertama kali disebut dalam catatan sejarah pada tahun 1367. Saat itu, Raja Kuena dari dinasti Mangrai mengundang para biksu dari Burma untuk menyebarkan ajaran Buddha di wilayah ini. Tak hanya menjadi tempat ibadah, Wat Lok Moli juga dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir sebagian anggota keluarga kerajaan Lana, sehingga menjadikannya salah satu situs bersejarah dan tempat suci yang sangat dihormati di Chiang Mai. Selain nulis permohonan di daun emas tadi, kita juga bisa nulis di bata merah nih. Literally bata, cok. Kemarin pas di Malaysia, kita juga lihat di dalam gua ada orang taruh uang. Sekarang di kelenteng aja, kayak di wat maksudnya, orang juga taruh uang di sini. Di samping wat tadi juga ada bangunan yang terbuat dari kayu jati. Jadi kita mau lihat di dalam ada apa aja sih. Yuk. Lepas sepatu dulu coy. Memasuki kawasan Wat Lok Moli, pandangan langsung tertuju pada sebuah cedi berukuran besar yang menjadi ikon kuil ini. Berbeda dengan banyak kuil di Thailand yang didominasi ornamen berlapis emas, cedi di Wat Lok Moli tampil sederhana dengan susunan bata merah yang masih dipertahankan hingga saat ini. Justru keaslian inilah yang memberikan karakter tersendiri dan menjadi pengingat akan kejayaan kerajaan Lana di masa lalu. Semakin jalan banyak banget bangunannya tuh bagus banget. Di Chiang Mai, mumpung lagi hari-hari Sabtu Minggu gini ya, kita mau ngajak kau untuk sedikit melokal lagi ya. Ini destinasi yang katanya sih buka setiap hari, cuman katanya paling ramai itu Sabtu dan Minggu. Iya. Dan selamat datang di Jinjai Market. Jinjai Market, pasar akhir pekan ini menjadi salah satu tempat favorit warga lokal dan wisatawan untuk berbelanja sekaligus menikmati suasana santai di Chiang Mai. Berbeda dengan pasar tradisional pada umumnya, Jinjai Market didominasi oleh produk kerajinan tangan, hasil karya seniman lokal, serta beragam produk ramah lingkungan. Suasananya nyaman dengan area terbuka yang teduh dan tertata rapi. Di sini tuh ya banyak cocok banget buat cewek-cewek yang cari tempat yang tas-tas lucu gini, tapi harganya nggak murah loh. Tadi aku harganya 350 baht, 1000-an baht. Lumayan pricey. barang-barang situ sedikit lebih pricey karena dia tuh kayak lebih kayak handmade. Jadi beberapa kita lihat itu adalah mereka bikin sendiri tuh crochet apa tuh kayak dia tuh nyulam sendiri, jahit sendiri. Dia tuh ada lebih sedikit ada kesan nyeniknya ya, unik nyenik ya. Dan kalau lu beli ya cuma punya lu doang gitu. Yang lain agak beda lagi desainnya. Jadi tidak sifatnya manufaktur atau mass product ya, brand-brand yang terkenal enggak. Ini tuh lebih ke arah mensupport ya kearifan lokal ya, indie brands. Keren kali coy. Ternyata di sini mereka juga ada pasar dong, tapi ini pasar organik gitu. Tuh, sustainable. Tak hanya menawarkan beragam produk kreatif, Jinjai Market juga dipenuhi stand makanan dan minuman yang menyajikan aneka hidangan lokal hingga internasional. Suasana yang santai membuat banyak pengunjung betah menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman. Bagi kami, Jinjai Market menjadi penutup yang tepat untuk perjalanan di Chiang Mai.
Dalam satu hari, kami bisa menikmati keindahan kuil bersejarah, suasana pegunungan, hingga pasar kreatif yang menunjukkan wajah lain kota ini. Sampai di sini penjelajahan jalan dan jajan go di Chiang Mai. Ikuti terus petualangan John dan Riana menjelajahi berbagai destinasi menarik lainnya hanya di TV One.